Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Khairunisa, NIM 193131044, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas 4B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan bermain dan permainan menggunakan metode loose part. Yang pertama, saya akan jelaskan dulu apa itu metode loose part. Nah, metode loose part itu merupakan metode bermain atau permainan yang menggunakan bahan yang dapat digabung, dipindahkan, dibawa, disusun atau dirancang. Jadi itu merupakan salah satu metode yang fleksibel karena seperti tadi bisa dibawa kemana-mana, kemudian bisa dirubah, dirancang lagi. Untuk tujuannya sendiri yaitu membuat anak itu menjadi lebih kreatif, kemudian dapat berkomunikasi dengan baik karena nanti akan bermain dengan temannya, bisa bertukar-tukar bahan-bahannya seperti itu. Terus juga dapat membantu anak dalam memecahkan masalah, kemudian meningkatkan eksplorasi anak terhadap permainan. Untuk manfaatnya sendiri seperti tadi, bisa membuat anak menjadi lebih kreatif dalam hal permainan. Karena di sini anak bisa membuat membuat atau merancang permainan yang dia inginkan dari berbagai bahan yang sudah disediakan. Karena bahan ini bisa disebut tidak terbatas. Jadi anak bisa berkreasi, berimajinasi atau membuat sesuatu yang kreatif dengan bahan tersebut. Selanjutnya saya akan memberikan contoh bagaimana cara membuat atau menerapkan metode loose part itu dalam permainan. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan membuat rumah dari korek api. Selanjutnya langsung disusun saja ya teman-teman. Nah, disusun satu persatu membentuk rumah yang sederhana. Kemudian yang kedua, saya akan membuat bunga dari kancing baju. Langsung saja yang pertama kita susun dulu kelopak bunganya dengan menggunakan kancing tersebut. Setelah itu diberi tangkai. Di sini saya menggunakan batang pohon pepaya. Disusun, disesuaikan seperti membuat tangkai bunga. Kemudian membuat satu lagi sama seperti yang awal, menyusun kancingnya terlebih dahulu. Kemudian diberi tangkai lagi. Dan yang terakhir diberi daun supaya lebih menyerupai tanaman bunga ya. Nah, bunganya sudah jadi seperti itu ya. Ada tadi dari kancing, kemudian tangkainya, ada daun. Selanjutnya saya akan membuat menyusun huruf membentuk kalimat atau kata rumah. Nah, yang pertama membuat huruf R dulu. Itu membuatnya dari tisu yang sudah diremas-remas, kemudian digulung menjadi bentuk bulat. Kemudian huruf U-nya menggunakan biji-bijian, yaitu lebih tepatnya menggunakan biji kelengkeng. Kemudian huruf M-nya menggunakan korek api. Untuk huruf A-nya saya menggunakan kacang tanah. Dan yang terakhir huruf H-nya saya menggunakan manik-manik yang berbentuk kotak. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya saya membuat
atau menyusun huruf membentuk kata bunga. Yang pertama, huruf B-nya saya susun dari kacang tanah ya teman-teman. Nah, disusun satu persatu membentuk huruf B. Kemudian untuk huruf U-nya saya menggunakan makaroni yang disusun membentuk huruf U. Untuk huruf N-nya saya menggunakan kancing baju. Huruf G-nya saya menggunakan biji-bijian tadi ya, biji kelengkeng ya. Dan yang terakhir huruf A-nya saya menggunakan manik-manik yang berbentuk kotak tadi ya, dan membentuk huruf A. Nah, itu tadi ya teman-teman, sedikit penjelasan dan juga contoh yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.